Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini kalau boleh tahu kenapa ya Pak Debi kok panggil saya? Oke, jadi gini Firza, sebelumnya selamat siang dulu Firza. Ya siang Pak. Sudah makan siang tadi? Sudah Pak, sudah makan Sholat siang. duhur? Sudah. Oke, jadi gini Firza, tadi itu ada laporan dari Bapak Ibu Guru yang mengawas di ruangnya Firza. Tadi itu di berita acara tercatat di situ bahwa Firza waktu pelaksanaan SAT, Firza itu melakukan kecurangan, yaitu browsing browsing di internet untuk mencari jawaban. Betul Firza melakukan itu sesuai dengan laporan dari Bapak Ibu Guru? Iya Pak, betul. Tadi juga sempat HP saya itu sempat diamankan dulu sama Bapak yang apa namanya jaga di ruang saya. Oke, baik Firza. Mencontek itu menurut Firza perbuatan baik atau tidak Firza? Tidak baik Pak. Oke, tidak baik ya. Jadi memang mencontek itu tidak baik ya, semua juga paham tentang hal itu. Semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah ketika masih sekolah, kemudian sekarang jadi guru, itu juga tidak bisa lepas dari sebuah kesalahan. Termasuk Firza dengan melakukan tadi tindakan browsing atau mencontek mencari jawaban, itu juga termasuk tindakan yang tidak dibenarkan. Nah, tapi di sini Pak Devi tidak fokus pada atau siapa yang salah. Pak Devi di sini itu ingin mengajak Firza kita berdialog mencari solusi dari apa yang sudah atau masalah yang menimpa Firza gitu. Termasuk tadi handphonenya Firza sempat diambil ya sama Bapak Guru yang mengawas di ruangan Firza. Oke, tentunya Firza pasti punya alasan kenapa Firza tadi melakukan tindakan tersebut, yaitu mencontek atau browsing mencari jawaban di internet. Kalau Bapak boleh tahu, kenapa sih Firza melakukan itu? Alasan apa yang mendasari Firza sehingga melakukan hal tersebut? Aslinya itu Pak, kemarin saya itu sudah ada niatan belajar. Iya, habis Isya itu saya itu udah mau belajar, udah buka buku itu Pak. Tapi tiba-tiba itu waktu saya buka HP itu ada notifikasi dari Jaya. Katanya, ayo main, ayo ke warkop, belajar nanti-nanti aja. Saya kira itu juga ke warkopnya itu pulangnya jam 9. Itu kan masih ada waktu buat belajar ya Pak. Ternyata itu pulangnya itu jam 12 malam. Dan itu sudah ngewantuk berat saya. Akhirnya saya nggak belajar sama sekali. Nah, Karena ketiduran. iya, ketiduran itu Pak. Tapi saya kan juga nggak mau apa namanya nilai saya itu turun banget, jelek banget itu. Akhirnya saya juga terpaksa buka HP itu Pak waktu ujian. Oh, baik, jadi karena Firza ketiduran, kemudian tidak belajar, makanya ketika paginya mengikuti sumatif akhir tahun, Firza tidak bisa mengerjakan soal. Terus karena Firza takut kalau nilainya jelek, makanya Firza melakukan mencontek tadi ya, mau browsing di internet. Kini Firza, masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati di pertemuan awal yang lalu? Masih Pak, itu yang salah satunya itu jujur dalam bertingkah laku. Baik, Firza yakin perbuatan jujur itu penting untuk diri kita? Yakin Pak? Oke, jadi kira-kira selanjutnya apa yang Firza lakukan agar tidak mencontek lagi? Karena mencontek itu perbuatan yang tidak jujur. Jadi saya setelah ini tuh mau ketika ada ulangan itu saya langsung belajar Pak, dan HP saya itu langsung saya matikan biar tidak ada ajakan-ajakan dari teman-teman yang kurang baik itu Pak. Jadi yang akan Firza lakukan adalah Firza akan belajar ya sebelum ulangan
besok, dan kemudian Firza akan mematikan handphonenya biar Firza bisa fokus karena tidak dihubungin sama temannya untuk diajak main, gitu ya Firza? Iya, Pak. Oke, Firza udah tahu apa yang akan Firza lakukan agar Firza tidak mengulangi tindakan mencontek atau browsing karena tidak belajar tadi. Firza sekarang udah tahu kan ya. Nah, kira-kira kapan hal tersebut akan Firza lakukan? Mulai hari ini ya Pak, secepatnya akan saya lakukan. Oke, baik, hari ini ya Firza. Baik, semoga nanti Firza bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setelah tadi Firza sudah berdiskusi dengan Bapak, kemudian Firza sudah tahu apa yang harus Firza lakukan setelah ini gitu ya. Dan nantinya Firza menjadi lebih baik lagi. Kemudian ketika pelaksanaan ujian selanjutnya besok dan berikutnya gitu ya, tidak terulangi lagi kegiatan mencontek karena Firza sudah siap karena belajar tadi itu ya. Terima kasih Firza atas waktunya, dan silakan boleh kembali lagi ke kelas dan melanjutkan untuk beraktivitas. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Reta. Pagi, Pak. Tadi sudah istirahat? Sudah. Tahu tidak kenapa Areta Bapak panggil? Enggak. Oke. Tadi Areta berangkat ke sekolah pukul berapa? Tadi pukul 7 kurang seperempat. Terus sampai ke sekolahnya Jam 7 lebih. jam 7 lebih. Areta tahu tidak bahwa sekolah kita itu masuknya itu pukul berapa? Gerbangnya itu ditutup 7 kurang seperempat. 7 kurang seperempat. Artinya kalau Areta berangkat di jam 7 lebih, berarti Areta terlambat tidak itu? Terlambat. Menurut Areta, terlambat itu baik atau bukan? Enggak baik, Pak. Baik, ini ya Areta. Jadi setiap manusia atau seseorang itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Pak Devi juga pernah terlambat Areta dalam kegiatan menghadiri sebuah kegiatan. Tapi dalam hal ini Pak Devi tidak mau mencari kesalahan. Tapi Pak Devi di sini itu dalam rangka kita mencari sebuah solusi. Kalau boleh tahu, kenapa Areta terlambat? Kemarin itu habis belajar, Pak, lama banget. Soalnya kan di mobil yang saya nggak bisa. Oke. Ya jadi akhirnya tidurnya kemalaman, terus bangunnya juga dari kesiangan. Terus berangkatnya juga telat. Oh, jadi begitu ya Areta. Kenapa kemudian Areta terlambat? Areta masih ingat enggak keyakinan kelas kita dulu yang sudah kita sepakati? Ingat, Pak, itu disiplin dan tepat waktu. Oh, jadi disiplin dan tepat waktu, gitu ya? Iya. Areta yakin bahwa disiplin tepat waktu itu penting bagi kita. Iya, Pak, yakin. Oke, jadi kalau Areta yakin bahwa
disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita, lalu apa yang Areta lakukan agar tidak terlambat lagi? Itu mengatur time management biar tidurnya itu enggak kemalaman lagi dan bangunnya juga enggak kesiangan lagi. Terus kalau belajar itu juga kalau bisa itu di waktu-waktu yang jauh dari jam tidur. Oke, jadi mengatur waktunya seperti apa, Areta? Itu saya bakal belajar itu dari habis isya sampai jam 8 aja. Terus dari jam 8 itu saya akan tidur. Terus juga pasang alarm juga biar bangunnya lebih pagi. Oke, baik. Jadi nanti kalau bisa pasang alarmnya sebelum subuh, Areta, biar sekalian bisa sholat subuh, gitu ya. Jadi Areta udah tahu ya apa yang harus dilakukan agar Areta itu disiplin dan tepat waktu. Ya, Oke, jadi kapan Areta mau memulainya? hari ini Pak, nanti. Oke, hari ini ya. Ya. Oke, jadi Areta sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi semoga Areta nanti menjadi lebih disiplin lagi, lebih tepat waktu lagi, sehingga nanti Areta tidak terganggu nih aktivitasnya di sekolah. Kalau terlambat kan pasti nanti akan mendapatkan masalah gitu ya untuk Areta sendiri. Baik Areta, terima kasih sudah memenuhi panggilan dari Pak Debi. Semoga nanti Areta bisa menerapkan apa tadi yang sudah Areta cari solusi untuk bagaimana Areta nanti bisa disiplin dan tepat waktu. Saya juga makasih Pak untuk saran sama nasihatnya. Oke, sama-sama Areta. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Misi Pak. Perkenalkan saya Firza. Jadi setelah saya melakukan praktek dari pengamalan segitiga restitusi, saya menjadi lebih paham bahwa cara pendekatan segitiga restitusi lebih baik, bahkan jauh lebih baik daripada pendekatan dalam hukuman. Di sini saya diajarkan untuk lebih fokus kepada bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, bukan berfokus kepada siapa yang salah atau kenapa bisa salah. Kita lebih fokus bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dan masalah itu tidak terulang kembali. Terima kasih. Saya Areta. Jadi saya senang sekali setelah diajak untuk demonstrasi metode segitiga restitusi ini. Menurut saya dengan metode segitiga restitusi ini lebih memudahkan saya untuk mengakui kesalahan saya. Itu karena di segitiga restitusi kami itu diajak untuk mengobrol dan berkomunikasi dengan baik, bukan dimarahi atau bahkan diberi hukuman yang terkesan menyeramkan. Dan di segitiga restitusi ini juga saya dibantu untuk mencari solusi agar saya tidak melakukan perbuatan kesalahan yang sama yang telah saya lakukan. Terima kasih.